Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang kami hormati Kepala Lembaga Sandi Negara, Bapak Majen TNI Purnawirawan Joko Setiadi beserta jajarannya, yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undangan yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Lembaga Sandi Negara dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, mari kita dengarkan bersama penyampaian pokok-pokok kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Serda Provinsi DKI Jakarta kepada maksud tujuan. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai landasan para pihak untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam proses penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. Pokok-pokok perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Balai Sertifikasi Elektronik tentang pemanfaatan sertifikat elektronik dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Maksud diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah agar terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak bagi para pihak dalam rangka pemanfaatan sertifikat elektronik dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat elektronik pada layanan pemerintah, penerbitan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik pada pelayanan perizinan dan non-perizinan, dan peningkatan kompetensi SDM. Segala biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kewajiban para pihak. Perjanjian kerjasama ini berlaku 4 tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. hadirin undangan yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya marilah kita simak bersama paparan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang pemanfaatan sertifikat elektronik dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan di Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Edi Junaidi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia, Majen TNI Dr. Joko Setiadi beserta jajaran. Izinkan saya selama 5 menit sampai 7 menit ke depan untuk menjelaskan tentang implementasi tanda tangan elektronik. Definisi mungkin kita lewatkan saja. Inti dari tanda tangan elektronik ini adalah merupakan puncak dari tanda tangan signature yang sesungguhnya. Jadi jika sebelumnya ada proses manual, kemudian ada semi elektronik di mana masih memungkinkan pemohon untuk datang ke PTSP mengambil hasil, ini sama sekali tidak diperlukan. Jadi betul-betul dari proses permohonan, proses verifikasi sampai dengan proses pengambilan itu tidak ada tatap muka antara pemohon dengan PTSP, proses izin. Dan hasilnya bisa dilanjutkan dalam slide selanjutnya. Seperti ini Pak, itu langsung dikirim ke handphone dari pemohon. Terverify di bawahnya seperti ini Pak, di dalam pojok kanan kiri bawah itu merupakan verified. Jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pemohon izin. Next. Saat ini kita sudah uji coba untuk izin penelitian Pak, dan sudah berjalan dalam 1 bulan ini, dan
setelah kegiatan penandatanganan kerjasama ini nanti akan kami lanjutkan lagi dengan izin-izin lainnya, Pak. Jadi kami meyakini bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang secara ofisial menerapkan tanda tangan elektronik untuk proses. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Lembaga Sandi Negara kepada yang kami hormati Bapak Majen TNI Purnawirawan Joko Setiadi. Disilakan. Yang bersama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Saifullah MPD. Yang saya hormati pejabat struktural Provinsi DKI Jakarta serta pejabat struktural dari Lembaga Sandi Negara dan seluruh hadirin yang hadir pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan segala nikmat kepada kita sehingga atas izinnya kita dapat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama teknis antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Lembaga Sandi Negara. Hadirin sekalian, pelaksanaan e-government di Indonesia telah berjalan dan diterapkan di banyak bidang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan agenda prioritas pemerintah yang menitikberatkan pada aspek membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang diwujudkan melalui e-government. Namun, mewujudkan e-government bukan tanpa tantangan dan hambatan. Selain penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur penyelenggaraan, e-government terdapat beberapa hal yang penting yang tidak boleh diabaikan agar e-government dapat berjalan dengan efektif, yaitu penguatan aspek keamanan informasi dan komunikasi. Di era digital seperti pada saat ini, keamanan informasi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan e-government. Secanggih apapun sistem dibangun dengan biaya yang besar sekalipun, jika tidak memperhatikan aspek keamanan, maka sia-sia. Sistem tidak akan dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya. Lembaga Sandi Negara sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang persandian untuk pengamanan informasi siap memberikan dukungan pengamanan e-government pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Hadirin yang saya hormati, Lembaga Sandi Negara sangat mengapresiasi upaya Bapak Gubernur DKI dalam menerapkan sistem perjanjian dan non perjanjian berbasis elektronik untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang mudah diakses masyarakat, cepat dan tidak berbelit. Selain terjadi percepatan waktu pemulihan data, diharapkan dengan sistem perjanjian dan non perjanjian berbasis elektronik dapat memastikan ketersediaan data yang akurat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik dan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektroniknya sesuai persyaratan minimum yang ditetapkan undang-undang, diantaranya yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Pemanfaatan sertifikat elektronik akan memberikan jaminan autentikasi data, integritas, anti penyangkalan, dan kerahasiaan.
Pemanfaatan sertifikat elektronik juga telah diamanatkan pula oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 bahwa setiap penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau private yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat keandalan dan atau sertifikat elektronik. Untuk itu, lembaga sandi negara menyambut baik permohonan kerjasama Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, kepada Balai Sertifikasi Elektronik BSRE, lembaga sandi negara, untuk memfasilitasi kebutuhan pengamanan sistem elektronik tersebut melalui pemanfaatan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE. Layanan sertifikat elektronik yang diselenggarakan oleh lembaga sandi negara ini membuktikan bahwa peranan persandian tidak lagi hanya sebatas pada pengamanan informasi berklasifikasi atau rahasia, namun juga pemenuhan kebutuhan pengamanan pada informasi publik untuk memberikan jaminan autentikasi data, integritas, anti penjanggalan, dan kerahasiaan. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dan lembaga sandi negara yang ditindaklanjuti langsung dengan perjanjian kerjasama teknis ini merupakan bentuk kerjasama yang konkret untuk mewujudkan program prioritas nasional pemerintah, yaitu mewujudkan layanan publik yang berbasis e-government. Konteks pengamanan informasi melalui pemanfaatan sertifikat elektronik baik untuk tanda tangan digital atau layanan lainnya perlu didukung dengan pengamanan infrastruktur atau jaringan. Oleh karenanya, kerjasama baik ini perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta melalui perjanjian kerjasama teknis lainnya dalam hal pengamanan informasi seperti pengamanan jaringan, pengamanan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM, dan lain-lainnya. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya semua teknologi adalah alat, semuanya akan berhasil jika faktor manusia yang menjalankannya yang utama sudah siap untuk memasuki era digital dan dunia cyber, di mana aspek keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan, konektivitas menjadi poin penting untuk menjadi lebih baik dan melayani. Kiranya komitmen bersama ini dapat menjadi dasar yang kokoh dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan nasional dan menjaga kedaulatan negara dari potensi ancaman, khususnya terkait dengan aspek keamanan informasi baik saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan meridhoi setiap langkah kita. Amin. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Disilakan. Yang saya hormati Pak Jenderal Purnawirawan, aktif masih Pak ya? Iya, Joko Pak Kota salah, dan jajarannya dari Lembaga Sandi Negara untuk Pak Ini, Kepala BTSP, Premi, Kepala Biro Tapong, dan jajarannya, untuk semua undangan pejabat yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua. Kami hanya bisa bilang terima kasih Pak, karena memang ini adalah rencana kami untuk membuat paperless. Saya bahkan sudah minta nanti disposisi semua pun tidak ada lagi kertas disposisi. Kalau repot Pak. Bayangkan kalau saya disposisi ditujukan ke 4 pejabat saja, itu satu berkas difotokopi 5 kali buat arsip macam-macam. Itu numpuk kemana? Tiap hari berkas kita tambah banyak. Nah, kalau kita dengan elektronik, ini akan membuat kita lebih efisien. Dan tentu saja kita bisa kurangin kantor dan kurangin pegawai. Kenapa? Karena kita ingin gaji orang sebesar mungkin supaya bisa nyimpen. Bapak mungkin saya kasih informasi, pegawai paling rendah di Jakarta, PNS itu bisa bawa pulang antara 18 juta mungkin sekarang saya kira.
Ya kira-kira gitu. Kepala seksi saja itu bisa bawa peran 25. Kalau kayak lurah itu udah 35 itu. Camat 40, belum lagi pembagian pajaknya lagi. Nah ini yang membuat kita berpikir, gaji besar nggak apa-apa, asal kerjanya juga keras dan jujur. Dewa gaji kecil tapi masih ngilup hidupinnya. Nah kalau ketemu eselon 2 yang jujur, saya ada beberapa yang nggak pernah kepikir dari eselon 2. Waduh, terima kasih Pak, di zaman Bapak saya bisa nabung. Ada yang kan saya bisa mulai umrohin keluarga saya. Itu dulu nggak kepikir, masih makan uang haram sebetulnya dulu. Tapi kita tutupin nurani kita. Nah sekarang kita DKI udah secara nurani kita bangga. Saya sudah katakan, kenapa orang masih dipaksa jadi mencuri? Saya suka cerita orang protes sama saya gitu. Saya kemudian Kristen. Ini di kitab Amsal itu ada seorang Nabi Agur bin Yake. Dia ngomong begini, Tuhan yang kasih saya terlalu kaya, yang saya kasih saya terlalu miskin. Kalau saya terlalu kaya Tuhan, saya akan melupa sama Engkau. Tapi kalau saya juga terlalu miskin Tuhan, saya akan mencuri dan merusak namamu, kira-kira gitu. Nah makanya saya kira ketika Pak Jokowi masuk ke sini, langkah yang dilakukan adalah gaji harus besar. Tidak boleh, kita tidak mau ada kemunafikan. Tidak ada saya cuci dosa dengan berbuat amal dari hasil korupsi. Walaupun di sosmed banyak beredar, biar korup nggak apa-apa, yang penting niatnya baik bantu orang miskin. Nggak ada. Nggak ada nama itu bantu orang miskin itu korupsi, itu nggak ada. Nah makanya dengan bantuan ini saya ingin makin ke depan, PNS-DKI itu makin kecil, struktur makin kecil. Sehingga nanti ketika peraturan pemerintah tentang undang-undang ASN kita implementasikan, ada PNS dan P3K, pegawai pemerintah dan perjanjian kontrak. Ini kemudian saya yang ikut bikin di undang-undang ini. Swasta semua akan pindah ke ASN. Bayangkan lulus cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter kerja di bank, paling 4 juta di sini. Nanti begitu masuk ke DKI langsung dapat 16 juta, 18 juta. Siapa yang nggak mau ke DKI? Nggak mau ke pemerintah nanti istilahnya. Sehingga dari ke depan putra terbaik bangsa ini yang kerja paling keras, yang paling jujur itu akan jadi ASN, jadi aparatur sipil negara. Kalau yang kerja di swasta, dia pintar juga, hebat juga, itu nasib aja kurang baik karena tempatnya terbatas. Itu yang membuat negara-negara Jepang, Singapura maju. Karena kita mendapatkan ASN dan putra yang terbaik dari yang terbaik. Hari ini kita enggak. Kita tidak dapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Kita masih banyak sistem yang salah yang kita terjadi. Lembaga sandi negara memegang peranan penting untuk jadikan Jakarta ini uji coba. Dan saya ingin Pak, jadi juga perbanyak. Saya sudah katakan tugas kami di Jakarta adalah jadi showcase. Ini tempat etalase, mempertontonkan apa yang kita kerjakan. Jadi semua hal, semua sistem kita bikin untuk jadi showcase untuk Indonesia sebetulnya. Nah ini harus dipaksa, semua daerah harus ikut. Nah ini akan membuat penghematan yang luar biasa dan kerja kita luar biasa. Ini di bawah Pak Edi ini kita kemudahan melakukan bisnis dari 100 ke Pak Edi. Terus konten di 90-an ya, 91. Ini juga masih banyak hal yang kita nggak bisa urus yang di pusat. Nah ini kita pengen semua izin dipermudah. Ada beberapa hambatan lah, karena masih mental orang lama ini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah kalau zaman saya hampir kerja tiap hari tanda tangan mecat PNS Pak. Tiap hari di meja saya gitu. Hampir tiap hari ada mecat PNS, bukan sebagai pejabat, sebagai PNS. Nah ini harus terus dikurangi. Kalau sistem kerja tambah baik, sistem tambah baik, kita seluruh Indonesia mungkin bisa kurangin 1 juta PNS. Ini harus terus dikurangi sampai sisa yang terbaik, putra terbaik yang bisa ikut asuransi. Nah ini kita lagi bikin lagi program mau jual rumah pada PNS, karena PNS DKI mampu cicil rumah. Kalau dia ada 10 juta udah mampu. Kita sediakan banyak apartemen di atas depo kereta api, MRT, semua tanah kota supaya mereka bisa memiliki. Nah ini sistem ini sangat, saya cerita dari Pak, kami membutuhkan Bapak untuk bantu seluruh sistem. Nanti Jakarta udah jadi model, maka ini jalan.
Apalagi kita udah mulai memotong pajak-pajak. Idealnya itu nanti ke depan Jakarta tuh rumah tinggal nggak ada yang bayar PBB, kecuali rumah tinggal dipakai buat usaha. Tapi tata ruang harus berubah juga perda di tata ruangnya. Rumah boleh tempat usaha selama tidak polusi, merusak lingkungan atau mengganggu tetangga. Nah ini semua teknologi. Teknologi kami bikin tanpa didukung Bapak Joko, nggak sah istilahnya. Kami bisa dipanggil-panggil mengerikan. Jadi kalau ada lembaga sandi negara yang membackup, maka ini semua akan jalan dengan baik. Dan saya kira itu dari saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan 5 bulan ini implementasi bisa cepat sehingga kita bisa tahu apa yang bisa dilakukan. Ini kerja harus lebih keras, lebih cepat. Karena dulu berpikir masih ada 5 tahun, sekarang tinggal 5 bulan. Tentu kerjanya harus cepat supaya semuanya udah tersettle dan saya mau meninggalkan legacy yang baik. Karena kita membangun sebuah standar kerja yang sangat tinggi, transparan, kerja keras, dan tentu saja transaksi non tunai. Semua menggunakan teknologi yang terbaca dan semua itu kita upload di YouTube, semua bisa nonton apa yang kita lakukan. Nah itu kira-kira saya harap Bapak bantu Pak. Ya, Pak Edi ini anak muda, saya kira ini pertama kali eselon 2 yang di bawah 40 waktu itu diangkat. Karena dengan sistem fit and proper test. Kalau dulu nggak bisa jadi pejabat eselon 2. Kita tes, walaupun mukanya lihat Pak Sinis juga aku nggak peduli Pak, saya bilang. Yang penting tesnya masuk, kita taruh. Nah ini prinsip yang sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan sistem ini jalan dengan sistem sandi segala macam ini, kecurangan-kecurangan data, apa CV orang, semua nanti bisa lama-lama kita mulai patenkan semua nih. Nggak bisa lagi diganti-ganti. Kalau nggak bisa diganti Pak, ambil lagi berkas, tanda tangan lagi Pak, mundurin tanggal, macam-macam. Apalagi mau memotong orang dengan sistem elektronik, jejak elektronik nggak bisa dihapus. Apalagi sudah dipublikasikan, nggak bisa lagi main karena ini jejak elektronik. Nah itulah impian saya supaya tidak ada lagi oknum-oknum maling yang memanipulasi data, karena semua itu adalah data. Kalau cuma izin biasa Pak, tanda tangan Pak, itu bisa dari pejabat Pak ini udah pensiun, dia datang baikkan tanda tangan loh Pak. Semua kopi ditarik. Jadi kalau elektronik nggak bisa. Jadi kalau izin tanda tangan gampang Pak. Udah pensiun bisa dicari Pak. Untuk mainkan semua. Begitu ada orang ketemu fotokopinya, dia digugat. Siapa bilang ini aslinya kok, kamu yang palsuin fotokopi? Mati dia punya fotokopi juga. Jadi kalau dengan elektronik nggak bisa. Ini ada jejak dari publikasi. Nah itulah harapan saya tentang pemerintahan dengan perizinan yang mau kita lakukan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita saksikan bersama Badan Persandian dan Pengamanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Kami persilakan menuju meja pendatangan. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan sertifikat elektronik dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan di Provinsi DKI Jakarta, disaksikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Lambang Sandi Negara. Kami persilakan menuju meja pendatangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu dan Deputi Bidang Pengamanan Persadiaan Lembaga Sandi Negara. Dan dilanjutkan dengan pertukaran cendrawasih. Dan selanjutnya pertukaran cendrawasih. Yang pertama dari Lembaga Sandi Negara ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dan selanjutnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada lembaga sandi negara. Yang kita mengambil foto bersama terlebih dahulu. Hari ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.